Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suci Kartika Dewi Abnur, mahasiswi KKN DR Plus UIN Suskaryau, kelompok 202 dengan nama dosen pembimbing lapangan Ibu Sofianita. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas dan menjelaskan kitab Matan Al-Jurumiyah bab yang pertama. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab Matan Al-Jurumiyah ini sangat cocok untuk para pemula pembelajar bahasa Arab. Nah, pada kali ini saya akan membahas bab yang pertama, yaitu Babul Kalam. Jadi pertama sekali saya akan membahas Babul Kalam, bab kalam. Pengertian dari kalam ialah al-kalamu huwal lafzu murakkabu mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu ada 4 unsur yang menjadi syarat terbentuknya kalam. Yang pertama ialah al-lafzu, yang kedua al-murakkab, yang ketiga al-mufidu dan bil wad'i. Jadi kalam itu ialah al-lafzu al-murakkabu mufidu bil wad'i. Syarat yang pertama ialah lafaz. Lafaz itu yang terdiri dari beberapa kata. Jadi kalam itu merupakan susunan dari beberapa kata. Al-murakkab yang tersusun, mufidu yang memberikan faedah, dan yang terakhir ialah bil wad'i yang dikatakan dengan secara sengaja. Jadi ada 4 unsur yang menjadi syarat terbentuknya kalam. Yang pertama al-lafzu, kata-kata. Yang kedua al-murakkab, yang tersusun. Yang ketiga al-mufidu, yang memberikan faedah atau manfaat. Yang terakhir ialah bil wad'i, yang dikatakan secara sengaja. Itulah baik, setelah mengetahui pengertian dari kalam, kita lanjutkan kepada aqsamul kalam, pembagian dari kalam. Dan dari kalam itu ada 3 aqsamul kalam, pembagian kalam. Yang pertama al-ismu, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga adalah al-harfu. Jadi ada 3 pembagian kalam. Adapun tanda-tanda isim, kapan kita katakan suatu kata itu isim, ialah kita ketahui dari tanda-tandanya. Di sini saya akan tuliskan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama ialah at-tanwin. At-tanwin. Apabila suatu kata itu akhirnya ialah berharkat tanwin, maka itu dikatakan isim karena tidak ada fi'il ataupun huruf yang berakhiran sukun. Kemudian yang kedua ialah dukhulil alafil lami. Itu masuknya alif lam. Jadi setiap kata yang dimulai oleh alif lam itu dikatakan isim. Tidak ada fi'il ataupun huruf yang diawali oleh alif lam. Kemudian yang ketiga, masuknya sebelum itu huruful khafdi, huruf khafat. Huruf khafat itu terbagi 2. Huruful khafdi. Huruf khafat itu terbagi 2. Yang pertama ialah huruf jar. Yang pertama huruf jar. Yang kedua huruf qasam. Huruf jar itu terdapat 9. Mungkin teman-teman semua sudah tahu: min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ada 9 huruf jar. Kemudian huruf qasam, kita semua sudah tahu. Huruf qasam itulah artinya ialah huruf sumpah. Qasam itu artinya sumpah. Ada 3 huruf qasam. Yang pertama waw, yang kedua ba, yang ketiga ta. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi apabila tanda-tanda ini terdapat pada suatu kata, maka itu dikatakan isim. Setelah memahami pengertian dan tanda-tanda dari isim, selanjutnya kita masuk kepada pengertian fi'il. Alamatul fi'li. Alamatul fi'li. Saya akan baca tanda-tanda fi'il.
Wa alamat. Kemudian setelah memahami tanda-tanda isim, kita masuk kepada al-fi'lu. Adapun tanda-tanda dari fi'il, alamatul fi'li, yang pertama masuknya qad. Seperti yang kita baca di dalam Al-Qur'an, ada dikatakan qad aflahal mu'minun. Qad di situ merupakan tanda fi'il, maka kata setelahnya itu kita namakan dia fi'il. Aflaha, dia merupakan fi'il madi. Kemudian tanda yang kedua ialah masuknya sin. Jadi sebelum fi'il itu ada huruf sin. Seperti contohnya saya'lamun. Maka yang alamun itu merupakan fi'il karena sa di situ merupakan tanda bahwa dia ialah fi'il. Kemudian yang ketiga ialah saufa. Qad sin saufa. Saufa ialah menjadi tanda fi'il. Maka kata setelah kata saufa merupakan fi'il. Contohnya saufa ta'lamun. Ta'lamun di situ merupakan fi'il. Mengapa dikatakan fi'il? Karena sebelumnya ada tanda-tanda fi'il. Kemudian yang terakhir ialah ta'it ta'nis as-sakinah. Ada ta ta'nis yang disukunkan. Jadi keempat ini menjadi alamatul fi'li. Apabila tanda-tanda ini terdapat pada suatu kata, maka kata setelahnya merupakan fi'il. Baik teman-teman sekalian, setelah kita memahami tanda-tanda fi'il, kita lanjutkan kepada al-harfu, tanda-tanda huruf. Yang menjadi alamatul harfi ialah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu dikatakan apabila tidak terdapat padanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi apabila dijumpai di situ tidak terdapat tanda-tanda isim, kemudian dia juga tidak terdapat tanda-tanda fi'il, maka ia merupakan huruf. Dan untuk sekedar diketahui, huruf ini juga tidak bisa dia berdiri sendiri, maka setelahnya juga digabungkan dengan kata lain. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit pembahasan babul kalam di kitab Matan Al-Jurumiyah. Pada lain waktu kita akan bahas pada materi yang lain. Saya Suci Kartika, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.